Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sampai di komponen MSI yang terakhir, yaitu multiplexer. Nah, multiplexer ini juga sangat banyak digunakan pada sistem komputer, yaitu ya. Nanti kita akan lihat penggunaannya seperti apa. Nah, oke, secara umum multiplexer ini merupakan bisa dibilang kebalikan dari proses yang dilakukan oleh demultiplexer. Gitu ya. Jadi kita punya beberapa input lines, ya. Jadi data, ya. Jadi ada beberapa lines yang berisi data. Lalu kita punya jadi kalau misalnya input lines-nya ada 2 pangkat n, maka selektornya ada sebanyak n. Dan kita punya satu output line, ya. Output line ini nanti artinya adalah jadi kalau kita punya katakanlah 2 pangkat n seperti ini, ya. Nah, kita ingin memilih data yang ada di input line nomor berapa untuk dikirimkan atau dikeluarkan ke output ini. Jadi ini kebalikan dari yang dilakukan oleh demultiplexer. Nah, mungkin ini adalah contoh simpel bagaimana kita melakukan penyimpanan atau pembacaan data. Jadi ini mungkin cara pemahaman yang sederhana saja, walaupun implementasi di dalam memori itu nanti berbeda seperti nanti kita akan pelajari. Nah, jadi kalau demultiplexer itu proses yang dilakukan untuk menyimpan data, ya. Jadi kita punya data itu nanti kita akan simpan di alamat memori yang mana, ya. Itu kita tentukan alamatnya sesuai dengan ya di selektor line atau select lines-nya. Nah, sedangkan untuk multiplexer itu dilakukan untuk membaca data. Jadi kita punya satu memori yang alamatnya ada sebanyak 2 pangkat n. Nah, kita ingin mengambil atau kita ingin membaca data yang ada di alamat yang mana gitu ya. Nah, ini nanti kita pilih alamatnya dengan select line selector, ya. Dan data tersebut yang akan dikeluarkan atau dikirimkan. Nah, kalau misalnya kita memiliki multiplexer 4x1, ya, jadi 4 input dengan 2 bit selector line. Nah, ini katakanlah untuk input 0, 1, 2, 3 masing-masing ya data 0, ya, data 1, data 2, data 3. Lalu kalau kita kasih input select lines-nya 0, 0, maka yang keluar adalah D0, ya. Kalau selector line-nya 01, maka yang keluar di outputnya adalah D1. Kalau 10 di selektor, maka D2 dan seterusnya. Nah, ini versi yang lebih singkatnya, ya, truth table-nya. Jadi kita juga bisa nyatakan bahwa untuk select line 00, maka outputnya adalah I1, ya, input 0, ya. Untuk select line 01, maka outputnya adalah dari input 1 dan seterusnya. Nah, sekarang coba kita lihat, ya. Kalau diperhatikan ternyata, ya, output dari multiplexer itu adalah sum of the product of data lines and selection lines. Jadi gini, jadi sum of ya, produk antara ini selector line dengan data lines-nya, ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Karena gini, kalau misalnya saya kasih select line-nya itu adalah 00, maka yang nanti bernilai 1 adalah yang ini, ya kan? Select line 00 nilai 1, ini bernilai 1, oke. Maka nanti outputnya adalah 1n I0, maka outputnya adalah I0. Sedangkan yang lainnya akan bernilai 0. Oke. Jadi misalnya S1 sama dengan 0, S0 sama dengan 0, ya. Maka hanya yang bagian atas ini aja, ya, yang bernilai 1, sisanya 0, maka keluarnya adalah I0. Ya, kalau kita sum, ya, atau kita apply OR. Sebaliknya, jika kita apply misalnya S1-nya sama dengan 1, S0-nya sama dengan 0, maka hanya ini saja yang bernilai, saya ganti warna, hanya ini saja bernilai 1, ya, sisanya 0 semua. Maka nanti 1 N dengan I2 yang lainnya 0 semua kan, 0 N is 0, 0, 0 I1 N 0, 0, I3 N 0, 0, I2 is N1 sama dengan I2, maka keluarannya adalah I2. Nah, kalau kita lihat contohnya di sini, untuk yang 4 kali 1 ya multiplexernya, ya, fungsi outputnya adalah Y sama dengan I0 N
S1 node, S2, S0 node, dan seterusnya. Nah, ini coba kalau diperhatikan ya, ini kira-kira bentuknya seperti apa nih? Ini sama seperti bentuk ini tadi kalau dilihat ya, ini adalah sum of minterms ya kan. Nah, ini sama seperti persamaan sum of minterms gitu ya. Karena inilah minterms semua. Jadi tergantung nanti keluarannya adalah data yang berada pada line yang sesuai dengan select line-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, kita bisa membuat multiplexer ya menggunakan jadi kalau misalnya 2 pangkat n to 1 line multiplexer ya, kita bisa menggunakan sebuah decoder n kali 2 pangkat n, lalu nanti ditambah lagi 2 pangkat n input lines ya untuk tiap-tiap line-nya, lalu nanti dikasih juga dengan get n. Nah, contohnya kita lihat di halaman selanjutnya. Jadi, decoder itu ternyata juga bisa digunakan untuk menyusun atau sebagai komponen penyusun sebuah multiplexer gitu ya. Jadi kalau misalnya ini untuk yang 4x1 ya, decodernya ini bisa dipakai untuk menjadi select line. Oke. Jadi 0 0 0 0 1 0 1 0 dan seterusnya ini nanti akan di n-kan dengan inputnya ya. Jadi kalau inputnya di sini ada 1 ya atau seterusnya ya, maka yang akan masuk atau dipilih atau keluar ke outputnya ini hanya yang nilai keluar decoder adalah nilai 1 gitu ya. Jadi kalau misalnya ini 00 ya, berapapun I0, I1, I2, I3 maka ini bernilai 1 ya, sedangkan yang lainnya akan bernilai 0 kan. Nah, sehingga nanti yang keluar ke output hanya yang I0 saja. Sedangkan kalau saya ganti warna misalnya untuk misalnya yang 2 lah ya, kayak tadi contohnya 2 yang bernilai 1, yang lainnya bernilai 0 gitu kan. Nah, nanti yang bernilai 1 hanya ini, sisanya 0 ya. Maka yang jadi output adalah hanya I2 ya kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Nih, saya akan coba perlihatkan contoh di Logisim ya. Ini saya menggunakan decoder yang tadi dibuat ya di sini. Ini jadikan sebagai select lines. Oke. Nah, ini caranya kalau secara umum sebetulnya kita bisa input line-nya bisa berapa bit saja ya, sejumlah yang kita mau. Tapi karena kita menggunakan komponen primitif seperti ini harus konsisten. Kalau 1 bit dia select line itu kan cuma 1 bit, nggak bisa lebih dari 1 bit. Maka inputnya juga harus 1 bit juga. Nah, ini sebetulnya mungkin yang ingin diperlihatkan adalah coba kalau ini 00000 ya. Untuk selectnya 00 maka yang diambil adalah input dari input 0 gitu. Oke, input line 0. Sedangkan kalau misalnya yang di sini 0 semua ya ini keluarnya 0 ya. Kalau misalnya I1 yang sekarang bernilai 1 ya dan select line yang bernilai 01 maka yang diambil adalah yang dari input 1 dan seterusnya ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, aplikasinya contoh ini bisa digunakan untuk komunikasi. Jadi sebetulnya ini juga terminologi yang digunakan pada kanal komunikasi. Jadi seringkali misalnya untuk satu jalur communication line itu bisa menggabungkan banyak source ya yang berbeda. Jadi contohnya misalnya di sini kita punya dari sebuah ISP gitu ya. Dia punya banyak customer. Oke. Nah, data dari customer yang berbeda-beda tadi itu mungkin akan masukkan ya, atau sebetulnya sih yang lebih tepatnya mungkin multiplexer untuk ini ya, kanal radio atau mungkin telepon line gitu ya. Kalau internet agak berbeda prinsipnya. Anyway, nah kalau misalnya jaringan telepon ya, telepon dari customer yang berbeda itu nanti akan digabungkan atau dikirimkan secara bersama-sama dalam satu line ya. Nah, nanti itu akan di penerima ya. Demux-nya itu akan memilih-milih ini untuk tujuan misalnya customer 1 adalah customer 2. Nah, ini dari mana nih? Dari customer 1 atau dari customer yang lainnya?
Nah, kalau misalnya ini customer 1, maka nanti akan dipilih diarahkan ke customer 2 dan seterusnya. Jadi kurang lebih multiplexer ini ada implementasinya atau aplikasinya pada sebuah kanal komunikasi. Oke, mungkin ini dulu ya untuk multiplexer pembahasan yang awal. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk mendesain multiplexer yang lebih besar. Oke, see you in the next video.